Halo Sobat Resimen, selamat datang di podcast KRL, Kepoin Resimen lah. Di segmen terbaru ini dengan wajah-wajah yang baru juga, kami berdua akan memandu podcast episode pertama kali ini. Para sobat di rumah pasti penasaran nih, siapa sih duo yang baru ini? Benar sekali, penasaran nggak? Apakah duo gacor? Duo serigala? Jangan. Bukan dong. Daripada kita kelamaan, marilah kita perkenalan diri. Iya. Perkenalkan, nama saya Taruna Nindya MH Dalkobir dan rekan saya Taruni Nindya Kori Hafizah. Nah, benar sekali nih Kori. Gimana sih? Di episode pertama kali ini kita akan mengajak sobat resimen yang ada di rumah akan mengenal nih lebih dalam bagaimana sih sistem pengawasan kegiatan ketarunaan yang ada di kampus PTDI STTD ini. Memangnya di kampus kita ada yang ngawasin ya, Get? Tentu ada dong. Di jalanan aja nih ada nih Pak polisi yang suka nilang-nilang. Pastinya di dalam kampus ini juga ada dong polisi-polisi yang keren seperti bapak-bapak polisi yang ada di jalanan. Aku setuju banget, apalagi kampus sebesar STTD harus ada yang ngawasin gak sih? Benar sekali. Apalagi polisi sekarang lagi viral nih, nilang-nilang orang. Apakah di STTD juga suka nilang? Daripada penasaran nih, iya, mari kita sambut bintang tamu kita pada episode pertama ini. Halo. Daripada penasaran, siapa sih polisi-polisi keren yang ada di depan kita? Mungkin kita langsung suruh perkenalan aja dulu ya. Mungkin banget. Dari yang laki-laki ya, atau yang taruna paling ganteng gitu, nih yang ada di sebelah kiri kita nih, Get. Ayo. Terima kasih izin mengenalkan diri. Nama Taruna Nindya Dwiki Bimanurfasa, Notar 2206008, Prodi D4 Teknologi Rekayasa Otomotif, asal Lampung. Wow, dari Lampung ternyata. Gimana nih Sobat Lampung? Iya. Jalanan masih rusak jalanan. Udah dibenerin? Nanti kita tanya-tanya nih tentang seputaran jalanan yang ada di Lampung. Iya, bener banget. Langsung aja nih ke yang di sebelahnya. Izin memperkenalkan diri, nama Taruni Nindya Fidela Amanda, Notar 2201127, Prodi D4 Transportasi Darat, asal Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nah, NTB nih Lombok. Abis ini nih kemarin ada MotoGP di Mandalika. Benar nggak? Rumahnya di dekat Mandalika. Jauh. Oh, jauh. Kebetulan jauh. Apakah di Mandalika masih ada Mbak Rara? Yang hujan. tukang pawang hujan itu ya? Udah nggak ada lagi dong. Gimana nih Kori? Ini nggak sih bertanya-tanya nggak sih kenapa sih mereka diundang? Apa sih sebenarnya mereka ini? Iya, pasti sobat di rumah penasaran. Kenapa harus ngundang mereka sih gitu. Iya. Tugas mereka apa sih di kampus yang sebesar ini? Daripada penasaran langsung aja nih kita tanyain. Mungkin bisa dijelasin dulu apa sih jabatan kalian yang ada di dalam kampus ini? Jadi kami di sini sebagai asisten 1 polisi taruna, saya bidang kedisiplinan 3 dan saya bidang kepemimpinan 1. Dan kami dikomandani oleh seorang komandan polisi taruna, yakni ada Kak Gernandi, dan wakil komandan polisi taruna ada Kak Salwa. Di mana mereka berdua sekarang kebetulan sedang menjalankan PKL. Dan kami sendiri dari angkatan 44 terdiri dari 10 orang polisi taruna yang masing-masing polisi taruna tersebut terdapat dalam 3 kasih, yakni kasih kepemimpinan, kasih kedisiplinan, dan ketertiban. Yang dimana kepemimpinan terdapat 3 orang, kedisiplinan terdapat 3 orang, serta ketertiban terdapat 4 orang. Jadi polisi taruna yang ada di STTD ini memang udah dibagi ya tugasnya. Ada kedisiplinan, ada kepemimpinan juga. Dan pastinya mereka memiliki tugas yang berbeda-beda ya, Get. Benar sekali. Iya. Mungkin tadi nih kita udah nanya secara garis besar tugas mereka. Sekarang apa sih, Get, yang berbeda dari mereka? Mungkin ini ya, atribut nggak sih Kor yang mencolok gitu, yang berbeda dari banget. kita. Mungkin dari kakak-kakaknya bisa dijelasin gitu. Apa sih arti atribut yang ada di baju yang melekat di PDH kalian itu? Mungkin saya izin menjelaskan dari talikur yang berada di sebelah kanan saya. Dari warnanya ya, ini warna biru. Warna biru artinya keberanian dan keadilan. Kemudian warna putih artinya yaitu netral serta kemurnian. Maksudnya dari netral adalah kita tidak ada membeda-bedakan ketika kita membuat kedisiplinan tersebut di dalam ketarunaan. Jadi walaupun itu entah dari adik daerah kita,
dari mungkin bahkan teman kelas kita, teman kamar kita, atau adik, bahkan mungkin adik kandung kita sendiri jika ada di sini, kita tidak ada membeda-bedakan itu. Jadi sesuai dengan peraturan yang ada di kampus ini. Yang aku tangkap nih, Get, jadi seorang polisi taruna ini memang harus teguh pendirian ya. Benar sekali. Nggak boleh berpihak ke sini, harus berpegang teguh yaitu keadilan. Benar. Nggak membeda-bedakan itu. Siapa yang salah pokoknya harus Ditindak. diadili. Iya, Benar. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kampus. Selain kur, aku tuh penasaran banget dengan baret yang ada tuh di sebelah Iya, kiri benar nih, mereka. di sebelah di pundak itu. Mungkin bisa dijelasin. Oke, kalau dari baret sendiri, kalau dari warna ya sama warna biru kayak yang udah dijelasin sama Bima. Dan untuk pemakaiannya itu kalau biasanya taruna-taruni STTD miringnya ke kanan, kami ke sebelah kiri. Kenapa? Itu tandanya kami itu penegak hukum. Nah, terus turun lagi ke Gesper nih, ada Gesper. Gesper kami warnanya putih. Beda dari taruna-taruni yang lain. Artinya sama yang dibilang Bima tadi, kami itu harus netral gitu dan sebagai pembeda juga dari taruna-taruni yang lain gitu. Berarti baret adalah penegak keadilan dan gesper putih adalah keadilan yang tidak boleh berpihak kepada siapapun. harus netral gitu harus ya. netral. Dan juga kayak sebagai pembeda gitu ya dari Benar. taruna-taruna yang biasa kan kita pakai yang coklat Iya, ini gitu ya. sekarang lagi Coklat. pakai yang coklat ini. Walaupun kita pakai PDU, kita yang hitam, mereka tetap putih. Putih. Karena beda gitu dari kita. Iya, benar sekali. Sekarang tadi kita udah dengar kalau dia adalah penegak keadilan dan harus menegakkan kedisiplinan itu sendiri. Tapi sebelum kita menanyakan bagaimana mereka menegakkan kedisiplinan kepada taruna-taruna lain, tentunya kita harus tahu dulu bagaimana cara mereka menerapkan kedisiplinan kepada diri sendiri. Mungkin bisa dijelasin dulu dari kakak yang taruna. Baik, kedisiplinan itu sebenarnya bisa dilihat atau bisa dimulai dari hal-hal kecil, mulai dari bangun tidur, kemudian kesiaran-kesiaran kita itu dapat dilihat dari situ. Misalkan kami terbiasa untuk bangun lebih awal, kemudian ketika ada pengecekan subuh kami paling awal di lapangan, apel pagi di lapangan paling awal, kemudian makan siang paling awal. Di situ merupakan bentuk cara untuk supaya lebih disiplin. Seperti itu. Berarti untuk jadi polisi taruna ini memang kita dituntut untuk memanajemen waktu. Benar sekali. Apa gini ya Korea, kalau setiap kegiatan nih apa-apa pasti polisi taruna nih datang paling awal. Kita baru turun nih dari asrama, polisi taruna udah berdiri di depan jalanan gitu kan, udah nyuruh, ayo buruan cepat-cepat gitu kan. Benar sekali. Datang Kak Kor. paling awal, pulang paling akhir. Keren Sebenarnya sekali. kasihan juga ya datang Iya. awal, baliknya terakhiran. Tapi respect lah sama polisi taruna nih Iya. ya. Pokoknya mereka tuh ada di mana-mana gitu di setiap kegiatan. Kita ngelihat mereka nih di lapangan hitam nih, tiba-tiba udah di masjid, tiba-tiba udah di gor, udah di ruang makan. Mereka yang membantu setiap kegiatan ketarunaan agar berjalan lancar nih. Benar sekali. Tadi kita udah nanya cara menerapkan kedisiplinan kepada diri sendiri. Sekarang gimana cara para polisi taruna untuk menerapkan kedisiplinan kepada taruna lain? Apalagi sekarang, Get? Lagi di era anti kekerasan. Mungkin Don't ada touch. treatment yang berbeda gitu dari Iya. tahun-tahun sebelumnya. Yang dimana ya? Tahun sebelumnya tuh bukan era anti kekerasan juga sih, tapi kan sekarang udah diagungkan gitu. Anti kekerasan itu stop kekerasan, sudah tidak ada kekerasan lagi. Mungkin apa ya, ada treatment yang berbeda gitu dari tahun-tahun yang sebelumnya yang diterapkan oleh para polisi taruna untuk menindaklanjuti apa ya, kayak kesalahan-kesalahan taruna pada umumnya ya. Iya. Gimana tuh polisi taruna menanggapi hal tersebut? Oke, baik. Kalau sekarang kan kita tahu kalau kampus di Kementerian Perhubungan itu anti kekerasan banget ya sekarang sekali. ini. Bagaimana cara polisi taruna itu menerapkan kedisiplinan di taruna-taruni yang anti kekerasan? Pertama pastinya kita harus mencontohkan bagaimana disiplin itu. Karena ketika seseorang itu melihat contoh nyata, mereka cenderung untuk meniru gitu. Jadi dengan kita memberikan contoh, kita sebagai taruna percontohan, di situ kita bisa
buat taruna-taruna itu ikut disiplin gitu. Terus semisal nanti ada taruna yang melakukan pelanggaran atau melenceng dari aturan, yang pertama yang pasti kita akan buat membuka ruang dialog untuk tanya nih dia kenapa melakukan itu, apa sebabnya dan Nah, ada lain-lain sebab kayak akibat. gitu. Semisal nanti dia memang pantas untuk dapat punishment, ya punishmentnya pun yang nggak yang terlalu berat, paling pembinaan fisik. Pembinaan fisiknya pun yang nggak yang sembarangan gitu loh. Kita Sesuai perhatiin dengan porsi. benar bagaimana push up dia yang benar atau sit up yang benar yang bisa membentuk badannya gitu. Jadi nggak cuman dihukum-hukum aja tapi ada dampak positifnya ke dirinya sendiri gitu. Benar sekali. Mungkin kayaknya apa ya? Misalnya ada yang lagi sakit nih, tiba-tiba dia telat datang. Mungkin apa ya? Treatmentnya berbeda gitu dengan yang temannya yang sehat walafiat Iya gitu kan ya. pasti. Mungkin Kita apa melihat push up-nya cuma 5 atau 10, 15 atau 20 gitu kan ya. Mungkin agak berbeda gitu mungkin ya. disesuaikan situasi kondisinya sekali. saat itu. Pasti kami tanyakan sebelum kami mengambil tindakan, atau apa entah dia sedang sakit atau ada keadaan tertentu yang membuat dia melakukan hal tersebut. Yang menarik nih, Get, para polisi taruna ini memberi binaan fisik yang tentunya memberi manfaat buat diri kita sendiri. Benar sekali. Mungkin ini juga menjadi salah satu rahasia nih, badan para polisi taruna pada keren-keren semua nggak Bagus-bagus gitu ya. Iya. Apa badan-badan pada keker gitu, sekel gitu. Apa bahasanya tuh ngevi ngevi. gitu. Karena sering apa push up, sit up dan juga pull up. Bener nggak, Pastinya Kori? jadi idaman para mertua di luar sana nggak sih? Idaman para mertua, benar sekali. Apalagi tamat dari sini langsung menjadi PNS. Tadi nih, Get, kita udah menanyakan bagaimana cara polisi taruna menerapkan kedisiplinan pada diri sendiri. Benar nih. Sekarang yang bikin penasaran bagaimana caranya polisi taruna menerapkan kedisiplinan pada taruna lain. Apalagi sekarang ini era Anti kekerasan, dan benar don't sekali. touch gitu. Cuma mungkin ada treatment yang berbeda gitu dari tahun-tahun sebelumnya. Kan tahun ini sudah diagungkan gitu istilah anti kekerasan di bawah Kementerian Perhubungan. Mungkin bisa dijelaskan nih gimana sih cara menerapkan kedisiplinan ke taruna-taruna yang ada di kampus ini. Oke, baik. Kita kan menyesuaikan nih BPSDM Perhubungan menggaungkan anti kekerasan. Jadi kita di kampus itu untuk menerapkan disiplin yang anti kekerasan, pertama kita pasti menunjukkan bagaimana kedisiplinan itu. Kita menjadi contoh dalam kegiatan sehari-hari. Karena ketika seseorang itu melihat contoh yang nyata, mereka cenderung meniru. Jadi kita sebagai taruna percontohan mencontohkan yang baik lalu nanti ditiru. Dan ini ya Bim, kalau semisalnya Kemudian kalau semisalkan ada taruna yang masih bandel istilahnya, masih melakukan terus-menerus, itu bakal kami serahkan ke pengasuhan. Jadi nanti yang bakal ngasih arahan lebih lanjut itu dari pengasuh. Seperti itu. Jadi kalau sudah apa ya ada yang ngelakuin pelanggaran, kalian cuman apa istilahnya kayak menyaring gitu ya dan menyerahkan Ya, nama-namanya ke pengasuhan gitu mungkin. kami membuka ruang dialog dulu, tanya kenapa mereka melakukan, pasti ada alasannya kan. Betul, Baru betul. ketika itu kami serahkan ke pengasuh untuk dikasih arahan lebih lanjut gitu. Mungkin nih Kor, apa ya yang terlintas gitu di ingatan aku dulu tuh Kor, ketika ngeliat kakak-kakaknya disiplin, tentunya kita nggak mau kalah gitu kan dari kakak-kakaknya aja disiplin, masa kitanya yang nggak berdisiplin gitu. Ya, jadi kayak jadi malu sendiri gitu nggak sih, Get? Malu kita sama kakak kita sendiri. Kakaknya aja disiplin, masa adanya yang amburadul, bandel atau nggak ngikutin aturan yang ada di dalam kampus ini. Ya, secara tidak langsung polisi taruna sudah memberikan percontohan yang bagus nih buat adik-adiknya, Benar. terkhusus kita ya, Get. Betul sekali. Soalnya mereka menjadi garda terdepan gitu Iya, benar masalah banget. kedisiplinan, ketepatan waktu dan juga kerapihan. Ya. Dari tadi kita udah membahas tentang hal yang melekat pada diri polisi taruna. Sekarang yang kita bahas ini adalah apa sih hal berkesan mungkin ya yang mungkin bisa benar-benar. diceritakan Betul. kepada sobat di rumah yang mungkin bisa polisi taruna share lah ke kita gitu. Mungkin mulai dari proses Seleksi, seleksi mungkin. dan sekarang udah Menjabat gitu Iya, sebagai menjabat. polisi taruna. apalagi udah hampir 2 bulan. Benar. Pasti banyak hal-hal menarik
yang bisa di-share ke kita. Apalagi ya kalau nggak salah dari awal tahun kemarin ya sih. Iya benar, dari proses awal seleksinya. tahun 2024. Mungkin bisa diceritakan Iya, gitu diceritakan kepada kepada kita. sobat resimen yang sedang menonton podcast ini. Oke, kita kan ini ya melalui seleksi yang cukup panjang ya dari awal tahun 2024 hingga terbentuk itu di pertengahan tahun, itu berbulan-bulan kan. Nah di situ tuh banyak sekali hal yang berkesan menurut kita ya, bagaimana kita seleksi akademik, seleksi samapta dan wawancara dan lain sebagainya, itu hal yang berkesan juga buat kita. Tapi kalau ditanya yang paling berkesannya sih pasti waktu kita mendapatkan amanah sebagai polisi taruna, itu kita memakai atribut, kita dapat amanah, itu sih yang paling berkesan. Kalau dari Bima? Mungkin saya lebih ke saat seleksi sih. Itu karena kita lebih sering untuk bersama-sama, lebih sering untuk bareng-bareng, seperti saat samapta, persiapan samapta itu biasanya kita ada persiapan samapta dulu. Berarti jogging-jogging sore Ada bareng jogging gitu sore ya. bareng. Nah itu saya ngerasa benar-benar memupuk rasa solidaritas kekeluargaan kami sebagai taruna-taruna di STTD. Jadi seperti itu sih. Yang aku tangkap nih kayaknya ada yang paling menarik itu adalah proses transisi ya, benar-benar. dari bukan siapa-siapa menjadi seorang percontohan yang orang-orang yang dikenal oleh orang banyak lah gitu ya, Betul, Get betul. ya. Selain itu, hal yang menarik yang aku tangkap adalah kebersamaan mereka dalam proses perekrutan gitu kan. Iya, benar Kayak sekali. binsik bareng, tes. Mungkin itu bisa apa ya, jadi jiwa korsa gitu ya. Iya, jadi waktu seleksi itu seleksinya bukan hanya untuk mencari polisi taruna, tapi untuk membentuk kebersamaan kita, jiwa iya, korsa iya. kita Benar, gitu. benar, setuju. Apa sih, ada nih satu pertanyaan nih, Kor. Apa sih tahap yang tersulit nih, terus berat nih bagi kalian ketika proses seleksi itu di tahap yang mana? Apakah tahap mungkin registrasi nggak terlalu susah lah ya, gampang lah kalau tahap registrasi, mungkin di samapta kah atau psikotes kah atau di akademik? Mungkin bisa dijelaskan dan diceritakan gitu. Tahap yang terberat gitu. Kalau saya pribadi ya, mungkin ada di bagian psikotes dan wawancara. Karena saat tahap itu tuh benar-benar mentalitas kita juga Diasah gitu, diasah, dipertaruhkan ya, gitu mungkin ya. dipertaruhkan seperti itu. Kemudian apalagi saat wawancara itu kan kita langsung diwawancari oleh pengasuh organik maupun pengasuh TNI. Jadi di situ apapun yang kita lakukan, apapun yang kita bicarakan di situ itu sangat berpengaruh ke hasilnya nanti. Hal yang aku tangkap ini adalah bahwa proses tidak mengkhianati Mengkhianati hasil nggak sih, benar Kat? Kayak sekali. proses yang panjang mulai Dan dari berat gitu ya, proses yang panjang dan berat itu membuahkan gitu bagi para dua orang ini gitu. ya, hasilnya nggak main-main, emang sekeren itu nggak sih, Kat? Benar-benar. Sekarang tadi udah atribut, penerapan kedisiplinan, Baik di diri sendiri maupun ke taruna-taruna yang ada di kampus. hal berkesan juga udah. Sekarang mungkin pesan-pesan Pesan-pesan nih. mungkin ya, mungkin tuh yang di rumah atau mungkin tahun depan nih ada catar-catar nih. Ya. Biasanya yang mau masuk kampus mungkin bisa lah dikasih motivasi, atau untuk adik-adiknya yang ada di kampus yang ingin menjadi seperti kakak-kakak yang ada di depan layar ini. Mungkin ada nih yang adik-adiknya mau jadi polisi taruna juga nih. Mungkin bisa lah dikasih motivasi atau pesan, dan ya mungkin pesan-pesan yang menarik gitu, yang meningkatkan motivasi para taruna-taruna yang ada di kampus dan juga para mungkin catar-catar yang sedang menonton video ini. Daripada penasaran, langsung aja. Yes, ini dia. Izin menyampaikan sedikit pesan mengenai disiplin. Disiplin merupakan hal yang tidak mudah, tetapi disiplin adalah jembatan antara tujuan dan pencapaian. Disiplin merupakan kekuatan ajaib yang dapat membuat kita mencapai kesuksesan. Pesan dari Bima tadi memang sangat menyentuh kita nggak Benar sih, Gat? sekali. Dan menjadi motivasi kita agar selalu disiplin dan menerapkan disiplin dimanapun kita berada. Benar-benar. Tadi kita udah dengar dari Bima, sekarang aku pengen dengar dari Fidel. Iya. Baik, mungkin tambahan sedikit dari saya, pesan untuk teman-teman yang ada di rumah yang mungkin sedang lagi berjuang untuk cita-citanya.
kedisiplinan itu kunci utama untuk menggapai tujuan. Setiap langkah kecil yang kita ambil dengan konsisten itu membawa kita selangkah lebih dekat dengan tujuan kita. Ingat, kesuksesan itu bukan hanya tentang bakat, melainkan tentang ketekunan dan juga kerja keras. Asik, kata-kata yang super dari Kayaknya ini Kidela. bakal FYP nggak sih, Get? Benar, potongan-potongan TikTok nih nanti akan berseliweran-seliweran di FYP kita nanti. Pesan dari Polisi Taruna tadi menjadi penghujung pada podcast episode kali ini. Benar sekali nih Kori. Sebelum kita menutup podcast episode kali ini, kami mau mohon maaf nih untuk teman-teman nih jika ada salah kata dari kami berdua ataupun dari rekan kami Polisi Taruna. Benar banget. Buat para penonton di rumah yang penasaran dengan kegiatan kita, jangan lupa pantengin dan subscribe YouTube kita di Resimen PTDI STTD dan juga follow Instagram kita di Menkopstar_PTDI. Terima kasih dan Sampai jumpa. Dadah semuanya. Terima kasih.